بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwani wal akhawat fiddin arsyadakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan kita berharap semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada penulis Syekh Al-Ba'lawi rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid dharain amin. Dan insyaallah kita akan melanjutkan ke fasal berikutnya dari kitab Sulamut Taufiq. Terakhir kita telah membahas dua kalimat syahadat beserta rukunnya, kemudian juga makna secara rinci apa itu la ilaha illallah, dan kemudian juga makna yang kedua Muhammadun Rasulullah, di mana di antara makna Muhammadur Rasulullah adalah kita beriman, kita meyakini dan kita membenarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan hamba Allah dan juga Rasulnya. Dan bersamaan dengan itu kita menerima semua yang dikabarkan oleh beliau. Di antaranya apa yang dikabarkan oleh beliau atau istilahnya as-sam'iyat ya. Jadi yang namanya akidah itu tidak akan lepas dari 4 perkara. Yang namanya akidah tidak akan lepas dari 4 perkara. Kalau kemarin kita membahas yang namanya as-sam'iyat, ini termasuk bagian dari akidah ya. Jadi akidah itu perkara yang bersifat keyakinan, dan kemudian kalau bahasa kita atau bahasa umumnya itu apa? Hal-hal yang ghaib gitu ya. Cuma sebetulnya kalau ghaib itu ghaib dari sisi pandangan ya, seperti tidak ada. Bukan benar-benar tidak ada. Bukan benar-benar tidak ada gitu ya. Bukan ghaib tidak ada gitu, tapi dari sisi pandangan. Maka semua perkara akidah ini adalah hal-hal yang di luar jangkauan akal ya, di luar jangkauan akal. Apa itu? Akidah tidak akan lepas dari 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilahiyat. Al-ilahiyat, yakni perkara-perkara belum masuk sini, tambahan ya, belum masuk ke kitab, tambahan. Yang pertama adalah al-ilahiyat. Ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan ketuhanan. Bagaimana kita kemudian mengenal Allah, bagaimana kemudian kita mengenal hak ya, Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita terhadapnya, termasuk juga bagaimana kemudian kita mengenal namanya, sifat-sifatnya. Ini adalah permasalahan ilahiyat, dan tentu saja semuanya adalah perkara yang kebanyakan diantaranya adalah perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau dengan akal. Apalagi kalau kita berbicara tentang asma wa sifat ya. Berbicara tentang sifat-sifat Allah, ini adalah bukan perkara yang bisa dijangkau dengan akal. Apa yang ada di akal kita tentang Allah, maka itu bukan Allah. Apa yang ada di akal kita tentang Allah itu bukan Allah. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Allah itu memiliki yad, Allah itu memiliki wajah, Allah itu kemudian beristiwa. Kemudian kita membayangkan yadullah, kita membayangkan wajhullah, maka itu bukan wajhullah, itu bukan yadullah. Dan tidak boleh dipastikan. Ya, harus diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan bahwa itu bagian dari sifat Allah, namun tidak kemudian kita memastikan itu sama seperti kita atau ada di bayangan kita, tidak boleh. Makanya dalam hal ini, dalam asma sifat, salah satu kaidahnya itu harus bila kaif atau bila takyif. Tidak boleh bertanya bagaimana dan tidak boleh membagaimanakan. Ya. Tidak boleh bertanya bagaimana dan tidak boleh membagaimanakan sifat-sifatnya Allah. Yang kedua, tadi yang pertama ilahiyat. Ya. Bagian dari akidah yang pertama adalah al-ilahiyat. Yang kedua apa? An-nubuwat. 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 Ini yang hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan para nabi dan rasul. Termasuk apa di antaranya? Termasuk di antaranya adalah mukjizat-mukjizatnya. Yang lagi-lagi mukjizat ini di luar jangkauan akal. Ya, di luar jangkauan akal. Misalnya mukjizatnya Nabi siapa? Misalnya mukjizat Nabi Yunus. Apa mukjizat Nabi Yunus? Ada yang tahu? Nabi Yunus bisa hidup di dalam perut ikan, bahkan bisa berdoa. Ya kalau zamannya Nabi Muhammad sholat gitu. Ya, seperti itu kan berdoa. Cuma tata caranya berbeda dengan tata cara zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian misalnya mukjizatnya Nabi Ibrahim. Cukup banyak mukjizat Nabi Ibrahim. Ya di antaranya apa? Di antaranya memotong-motong burung ketika menginginkan keyakinan yang sangat mantap gitu ya. Maka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dipotong burung itu. Ya. Kemudian dipisahkan di tempat yang berbeda dan minta izin pada Allah Subhanahu wa taala untuk ya Allah bangkitkan. Maka ternyata burung-burung tersebut bangkit kembali. Kemudian Nabi Ibrahim juga tahan dari panasnya api. Di luar jangkauan akal. Masuk akal enggak? Ya secara akal manusia terbatas enggak, tapi kalau kita perdalam lagi ya itu kan hak Allah, hak prerogatifnya Allah ya. Kata Allah api dingin ya dingin, kata Allah api panas ya panas. Kemudian mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam misalnya apa? Menghidupkan orang mati, menyembuhkan sakit yang parah, dan kemudian Nabi Isa masih hidup sampai akhir zaman. Ini mukjizat yang sangat besar. Dan harus diyakini bahwa Nabi Isa adalah Nabi yang masih hidup sampai akhir zaman, yang akan diturunkan untuk apa? Nabi Isa ditunda buat apa? Untuk membunuh Dajjal, ya, Mesias palsu, Dajjal. Kemudian Nabi Musa alaihissalam apa? Banyak sekali Nabi Musa mukjizatnya, termasuk yang cukup banyak ya diceritakan dalam Al-Quran. Ya, tangannya keluar cahaya. Kemudian apa? Membelah lautan. Kemudian tongkat berubah menjadi ular dan lain sebagainya. Masya Allah. Ya. Dan mukjizat Nabi Muhammad apa? Isra Mi'raj. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Bahkan kalau kita sekarang punya pesawat yang canggih, kayaknya tetap nggak keburu gitu. Ya, ke Sidratul Muntaha gitu. Gimana pakai pesawat apa? Pesawat ulang-alik nggak bisa. Ya. Kemudian dalam sebuah riwayat juga membelah bulan seperti itu ya. Ini Masya Allah. Dan ini semuanya harus kita yakini, masalah nubuat ini ya. Masalah nubuat ini seperti itu. Termasuk juga bagaimana kita menghormati keluarganya dan juga para sahabatnya ridwanullahu alaihim ajma'in. Termasuk pewarisnya. Siapa pewaris para nabi? Para ulama, para aulia. Maka ada sebagian, bukan mukjizat istilahnya ya, karamah. Ada sebagian yaitu karamah itu sepersekian dari mukjizat, ya. Maka para aulia juga banyak memiliki karamah. Ya, misalnya Sayyidina Umar bin Khattab. Apa yang antum tahu dari karamahnya Sayyidina Umar bin Khattab? Nabi bukan? Punya mukjizat enggak berarti? Enggak punya, tapi punya karamah. Apa karamahnya Sayyidina Umar bin Khattab? Di antaranya
Yang paling terkenal itu dua. Yang pertama, Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah mengirimkan surat kepada Sungai Nil. Ketika Sungai Nil kekeringan, dilemparin itu suratnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab ke Sungai Nil sampai mengalir lagi. Masya Allah. Antum kira-kira kalau misalnya kita lagi kekeringan, kita nulis surat, wahai sungai, kalau engkau mengalir karena Allah Subhanahu wa taala, maka mengalirlah sekarang, karena sungguhnya Allah menghendaki manfaat. Dan kalau engkau mengalir tidak mengalirkan dirimu sendiri, silahkan engkau tidak mengalir terus. Antum tulis surat begitu, lemparin. Kira-kira mau ngalir atau tidak? Karamahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kedua apa yang terkenal? Ya, lagi khutbah. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab berkhutbah dan pasukannya sedang berperang. Pasukannya sedang berperang. Di mana? Di tempat yang jauh. Ya, di sekitar Syam, ya, samudra jauh gitu kan, dari Madinah ke Syam. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab tiba-tiba naiklah ke atas bukit, lagi khutbah. Kenapa ini ya? Ketika pasukan beliau pulang, cerita, kami waktu berjihad itu sedang dikepung. Kemudian kami mendengar suara Umar. Apa suara tersebut? Ngomong apa suara tersebut? Naiklah ke atas bukit. Wah, itu Umar waktu itu lagi khutbah ngomong begitu tuh. Ternyata Umar melihat bayangan pasukannya sedang terkepung dan ada opsi penyelamatan itu naik ke atas bukit. Ternyata terdengar oleh ini namanya apa kalau zaman sekarang? Telepati. Di zaman sekarang telepati namanya. Masya Allah, ini karamah. Dan para ulama juga banyak. Misalnya di antara kisahnya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang pernah kebakaran kamarnya, kemudian ternyata banyak buku yang terbakar kecuali buku-bukunya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini karamah. Ya, karamahnya para ulama itu nyata. Ya. Tapi jangan diartikan kalau ada orang sakti pasti karamah. Ini keliru juga. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau engkau melihat orang berjalan di atas air atau terbang di atas udara, maka timbanglah amalannya dengan syariat. Ya. Kalau tidak sesuai dengan syariat amalannya, maka dia bukan wali. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Oleh karena itu para ulama mengatakan karamah yang hakikatnya karamah adalah luzumul istiqamah. Kita bisa beristiqamah sampai akhir zaman, itulah karamah yang terbesar. Ini adalah masalah yang kedua, an-nubuwat. Masalah yang ketiga adalah ar-ruhaniyat. Ruhaniyat, masalah-masalah ruh. Masalah-masalah ruh. Ya, hal-hal yang bukan materi tapi hidup. Contohnya apa? Malaikat. Malaikat itu banyak. Kalau satu malak. Kalau berbahasa Indonesia, malaikat itu satu, banyaknya malaikat-malaikat. ya udah jadi bahasa Indonesia gitu. Malaikat itu banyak. Jadi kalau misalnya antum melihat di Al-Qur'an kata malaikah itu banyak, lebih dari 3 berarti. Makanya jumlah malaikat itu banyak sekali, tidak terhitung. Ya, wala ya'lamu junuda illahu. Tidak ada yang mengetahui tentaranya Allah kecuali Dia sendiri. Kita nggak bisa menghitungnya karena saking banyaknya. Kemudian apa? Alam jin. Kita harus yakin ada alam jin. Jin itu lemah atau kuat? Lemah atau kuat jin itu? Yang kuat dong suaranya. Lemah atau kuat? Kalau jin menampakkan diri, lari atau menghajarnya? Katanya lemah. Ya, putar balik ya. Ini kalau di zaman sahabat kan saya pernah cerita ya, kalau ada jin ditanya, ente jin atau manusia? Jin, tampol gitu kan. Nggak sopan, ngapain masuk-masuk ke alam manusia? Dan jin itu kalau misalnya terlihat oleh manusia, berarti dia mengikuti hukum-hukum manusia. Bisa ditampar, bisa dibunuh, bisa dibakar. Begitu ya. Yang jadi masalah, kita bakal lari atau enggak? Yang jadi masalah begini, ya, orang-orang kita itu banyak yang menginspirasi para jin. Maksudnya gimana? Jin itu kan bentuknya kayak gimana jin? Kalau dalam hadis, pendek, kepalanya besar, rata-rata botak, telinganya besar gitu kan ya. Kecil, lebih kecil daripada manusia. Itu bentuk aslinya jin. Dijamin kalau jin bentuk aslinya ngelihat ya kita nggak akan takut-takut amat lah. Paling lihat jijik, gitu doang paling. Gitu-gitu tuh. Ya. Karena manusia yang Upin Ipin tuh.
Ya bolehlah. Ya. Jadi seperti itu kalau digambarkan dalam hadis kan, ya, yang berjanggut gitu kan. Artinya secara umum lebih kecil dari manusia. Makanya manusia itu ahsani taqwim itu benar-benar ya, fisik yang paling bagus itu manusia, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelek sekali dari si fisik ya, dari si fisik. Tapi kalau dari si takwaan ya ada jin yang bertakwa. Ada sahabat para jin juga ada gitu. Dari sisi fisik tidak sebagus manusia, ya, tidak sebagus manusia dan tidak menyeramkan. Cuma ada sebagian jin yang bisa menyerupakan diri dengan sesuatu yang lain. Nah, ini yang memberi inspirasinya siapa? Manusia. Lewat film horor. Akhirnya jin yang nonton film horor, wah manusia takut yang beginian. Nanti saya kalau misalnya tiba-tiba masuk ke dalam alam manusia, daripada saya dipukulin, lebih baik muka saya berubah jadi yang begitu. Iya kan? Akhirnya antum jadi lari kan? Kenapa? Karena antum sendiri. Gara-gara manusia itu sendiri. Makanya jin itu menampakin diri di satu tempat dengan tempat yang lain berbeda penampakannya. Di Indonesia adanya pocong, kuntilanak, tuyul, genderuwo. Kenapa? Karena itu yang diceritakan orang tua kita. Karena itu yang ada di film-film kita. Coba ke Cina, nggak ada. Adanya apa? Adanya vampir. Kenapa? Karena film-filmnya vampir. Coba ke Amerika, nggak ada. Adanya apa? Dracula, zombie. Ya karena itulah film-film mereka. Itulah yang ditakuti di kepala mereka. Makanya kalau ada yang begitu, kita harus yakin dulu mereka itu jin. Ya kalau serem kaget wajar, tapi jangan sampai kemudian hilang akal. Kita harus tetap logis. Jin, ingat bahwa jin itu aslinya nggak begitu. Ingat, jin itu aslinya nggak begitu. Jin itu aslinya nggak bisa nyerang kita secara fisik langsung, nggak bisa. Dan aslinya jin itu lemah. Ketika dia mengubah wujudnya seperti itu, maka itu menunjukkan bahwa dia ingin kita lari darinya. Kenapa? Karena dia nggak mau diserang. Karena dia nggak mau diserang, begitu. Maka biasanya yang ada di kepala kita, bayangan takutan apa itu yang biasanya muncul. Seperti itu. Ini alam jin. Kemudian alam apa lagi? Alam ruh. Ruh kita kan terdiri dua materi, ruh dan jasad. Ya, manusia itu ada ruh, ada jasad. Ruh ketika manusia meninggal adanya di mana? Di alam barzakh. Nggak ada istilah ruh gentayangan, itu nggak ada. Itu pun kerjaan jin. Karena jin tahu antum itu takut ngelihat orang yang sudah meninggal, makanya mereka menyerupakan diri dengan wajah orang-orang yang sudah meninggal. Itu kerjaan jin juga. Begitu ya. Jadi nggak usah takut. Sekali lagi kalau misalnya antum melihat, saya kok ngeliat ini orang udah meninggal tapi ada, yakin itu jin, bisa dihajar, begitu aja. Ingat itu aja ya. Yakin itu jin bisa dihajar. Oh iya, harus ingat itu. Jadi jangan sampai santri karim ada jin kabur. Sekali lagi kalau kaget wajar ya. Kalau kaget wajar. Cuma jangan sampai kita minta pertolongan pada Allah, jangan sampai hilang akal sehat. Kenapa? Kenapa kita takut? Karena kita nggak tahu hakikatnya. Tapi kalau kita tahu hakikat, insya Allah ya gitulah. Ya paling kaget-kaget doang nggak apa-apa lah. Tapi jangan sampai kemudian ya. Apalagi sampai panas dingin. Saya dulu punya teman SMA, ya waktu masuk kamar mandi ternyata lihat ada yang nongkrong di WC. Besoknya panas dingin sampai seminggu nggak sekolah. Kasihan juga sebenarnya. Allah Ta'ala. Ini yang ketiga, ruhaniyat. Yang keempat adalah as-sam'iyat. Yang keempat adalah as-sam'iyat, kabar-kabar tentang sesuatu yang akan terjadi. Ya, kabar-kabar tentang sesuatu yang akan terjadi. Seperti apa? Seperti hari kiamat, kemudian alam kubur, kemudian hari kebangkitan, ya, yang kemarin telah kita bahas lah. Yang kemarin telah kita bahas. Nah, ini semuanya wajib kita yakini sesuai dengan pandangan Islam. Dan biasanya setiap agama memiliki hal yang berbeda dari 4 sisi ini. Ya, setiap agama itu memiliki pandangan yang berbeda. Ilahiyatnya berbeda, nubuatnya berbeda, pandangan tentang ruhnya berbeda, pandangan tentang sam'iyatnya juga berbeda-beda. Misalnya kalau kita bandingkan dengan agama Konghucu misalnya, Konghucu kepercayaan Konghucu atau Buddha, mereka kalau Buddha sebenarnya ajaran aslinya meyakini reinkarnasi nggak sih?
Saya nggak tahu. Pokoknya kalau film-film Cina itu ada reinkarnasi kan. Nah ini masalah ruh berarti kan. Mereka beranggapan bahwa ketika ruh itu meninggal, ruh ini nggak di alam barzakh, tapi ruh ini diangkat, kemudian nanti akan masuk lagi ke jasad yang baru. Kalau misalnya dia ini orangnya matinya dalam keadaan buruk, berarti jasad yang barunya lebih buruk. Ya. Kalau misalnya orang ini mati dalam keadaan baik, berarti jasad yang barunya lebih baik keadaannya. Selalu seperti itu. Ini orang-orang Cina kan beda masalah ruh. Berarti pandangannya sama kita beda. Pandangan dengan kitanya berbeda. Dan ini banyak pandangan-pandangan yang berbeda. Terutama masalah sama'iyat. Bahkan masalah sama'iyat ini membedakan ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Kenapa? Karena banyak ahlul bid'ah yang gak percaya misalnya Imam Mahdi, gak percaya Dajjal, gak percaya Nabi Isa masih hidup. Ini banyak ahlul bid'ah yang seperti itu. Tapi ahlus sunnah tidak demikian. Allahu ta'ala a'lam. Dan ini kemarin walhamdulillah telah kita bahas. Kita masuk ke fasal yang berikutnya insyaallah, bahwa Syekh Al-Ba'alawi mengatakan fasal. Ya, ini fasal apa? Fima yukhriju minal Islam. Diberi judul oleh para ulama, aslinya enggak ada judulnya. Cuma diberi judul oleh para ulama apa-apa yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Bahasa lainnya pembatal-pembatal keislaman. Salat ada syarat sah, ada rukun, ada pembatal. Puasa ada syarat sah, ada rukun, ada pembatal. Zakat ada syarat sah, ada rukun, ada pembatal. Haji juga sama, ada syarat sah, ada rukun, ada pembatal. Maka rukun Islam yang pertama juga ada syarat sahnya, sudah kita bahas. Ada rukunnya sudah kita bahas, dan ada pembatal-pembatalnya. Kalau kita sholatnya batal, gampang, tinggal sholat lagi. Kalau kita zakatnya batal, ya tinggal zakat lagi. Kalau syahadat yang batal, mesti ngapain? Ya mesti syahadat lagi. Mending kalau sadar jadi syahadat lagi. Yang jadi masalah kalau orang yang melakukannya tidak sadar. Nah makanya ini merupakan lanjutan dari apa yang telah dibahas di awal, bahwa kita mesti masuk ke dalam agama Islam dan kemudian bertahan di dalam Islam alad dawam, ya, sampai akhir hayat kita wajib dalam keadaan Islam. Maka salah satu cara, bahkan salah satu cara yang paling utama agar kita tidak keluar dari Islam, ya mesti tahu apa-apa yang dapat menyebabkan seorang keluar dari Islam. Jangan sampai kemudian kita mengira bahwa kita masih Islam, tapi di sisi Allah wal'iyadzubillah sudah bukan Islam. Ini bahaya, rugi sekali. Jadi kufur tanpa sadar, rugi kan? Kufur tanpa sadar. Baik, Syekh mengatakan yajibu, wajib, ala, atas kulli, setiap muslimin, seorang muslim, hifdzu islamihi, wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk menjaga keislaman dirinya. Untuk menjaga keislaman dirinya. Maka di sini bukan hanya dirinya, tapi juga keluarganya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari neraka. Maka tugas yang paling utama dari keluarga adalah menjaga keislaman keluarganya. Jadi misalnya antum para ikhwan, para bapak, calon bapak, ya, maka tugas yang paling utama dari antum terhadap istri dan anak-anak antum adalah apa? Menjaga keislaman. Menjaga keislaman, apapun yang terjadi. Jadi bukan yang lain, itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Makanya mau antum hartanya berlebihan atau hartanya berkecukupan, yang penting bagaimana antum bisa menjaga keislaman keluarga antum. Dan ini ujian dari Allah. Ada orang yang diuji dengan kelebihan harta, ada orang yang diuji dengan kekurangan harta. Tapi intinya satu, bisa terjaga nggak keislamannya? Itu ujiannya. Kalau antum lemah terhadap harta, maka Allah akan menguji antum dengan harta yang banyak. Tapi kalau misalnya antum justru lemah terhadap kekurangan harta, maka Allah akan menguji antum dengan kekurangan harta. Karena Allah akan menguji orang itu di titik terlemahnya. Supaya apa? Supaya antum kuat. Begitu, ya. Siapa yang lolos ujian akan naik derajatnya. Itu yang paling utama. Jadi jangan pikirin yang lain dulu punya istri itu. Betul ada nafkah yang wajib dipenuhi, ya. Betul ada kebutuhan-kebutuhan yang harus diberikan. Akan tetapi yang paling utama menjaga keislaman. Makanya seorang suami harus diberikan peringatan pada anak-anaknya, jangan ini, jangan itu yang berkaitan dengan akidah.
yang berkaitan dengan menjaga keislaman, yang berkaitan dengan menjaga keutuhan Islam dalam diri dan keluarga. Wasaunuhu, dan senantiasa menjaganya, memeliharanya, membentenginya, amma yufsiduhu, dari hal-hal yang dapat merusaknya. Wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk menjaga keislamannya dan membentenginya dan menjaganya dari apa-apa yang dapat merusaknya. Yufsid, fasid, merusak. Wa yubtiluhu, dan juga membatalkannya dari hal-hal yang dapat merusaknya, dari hal-hal yang dapat membatalkannya. Wa yaqta'uhu, dan juga dari hal-hal yang dapat memutusnya, memutus tali Islam. Kalau tali Islam sudah putus, ya sudah, nggak ada harapan hidup lagi. Buat apa? Ya, seperti itu. Makanya pernikahan bisa langsung batal kalau suami murtad, keluar dari Islam. Si istri nggak boleh bertahan. Jangankan keluar dari Islam, meninggalkan sholat saja, si istri tidak boleh bertahan. Nggak boleh sabar dalam hal-hal yang itu kemaksiatan dan dosa-dosa besar. Ya. Jadi nggak apa-apalah aku sabar walaupun suamiku nggak sholat. Salah. Cari suami yang lebih baik supaya bersama-sama ke surga. Ini mindset masyarakat Indonesia kadang-kadang keliru. Sebagian masyarakat Indonesia mengira bahwa cerai itu dosa besar. Sholat itu bukan, meninggalkan sholat bukan dosa besar. Seakan-akan begitu, seakan-akan. Sehingga mereka lebih mempertahankan pernikahan daripada mencari suami lain yang sholat. Ini keliru. Kalau misalnya suami udah nggak sholat, maka kalau dalam konteks sekarang biasanya antum bisa menggugat ke pengadilan para istri. Jangan ragu, bahkan harus yakin. Kenapa? Dalam mazhab Imam Ahmad, meninggalkan sholat itu kufur, murtad. Itu masalahnya. Kalau antum terus bertahan dalam pernikahan, maka menurut mazhab Imam Ahmad, ya, menurut Imam Ahmad bin Hambal, itu seperti perzinahan. Maka rugi sekali. Jadi jangan sampai kemudian, aduh nanti kalau saya cerai kayak gimana? Enggak, insya Allah Allah akan menolong. Allah akan menolong. Selama alasannya syar'i. Kalau alasannya enggak syar'i pasti antum bakal sengsara. Ya, kalau alasannya enggak syar'i pasti bakal sengsara. Tapi kalau alasannya syar'i, Allah pasti akan menolong. Seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak bisa menempatkan prioritas. Tidak bisa menempatkan prioritas. Tapi kalau suaminya soleh, atau mungkin suami punya istri yang soleha, ya maka tidak ada alasan untuk berpisah dengannya. Gitu. Jangan dicari-cari alasan juga. Nggak ada alasan dicari-cari begitu. Ya. Tapi kalau memang ada alasan syar'i dan tidak bisa berubah, apalagi dosa-dosa besar, maka ini tidak bisa dipertahankan. Dosa-dosa besar ini tidak bisa. Orang fasik tidak bisa. Seperti itu. Ya walaupun pada akhirnya selama belum murtad, ya maka lafadz cerai pada suaminya. Kalau suaminya misalnya nggak mau menceraikan, bagaimana? Nah berarti para istri dalam keadaan terzolimi, baru bersabar. Begitu. Walaupun sebetulnya kalau hakimnya adil, yang namanya ketika istrinya bilang suami saya udah nggak sholat, ya harusnya udah langsung diceraikan itu oleh hakim, harusnya. Ya, harusnya begitu. Tapi kalau misalnya begitu, betapa banyak istri yang kehilangan suaminya gara-gara hal tersebut. Tapi nggak apa-apa daripada suaminya nggak sholat. Ya, begitu. Apa itu hal yang dapat merusak Islam, hal yang dapat membatalkan Islam, dan hal yang dapat memutuskan Islam? Wahwa riddah. Istilahnya adalah riddah. Kembali, al-kufru ba'dal Islam, kembali kepada kekufuran setelah Islam. Ini namanya riddah. Riddah itu menjadi kufur setelah Islam. Orangnya disebut murtad. Amalnya disebut riddah, orangnya disebut murtad. Apa hukumnya orang yang murtad dalam hukum Islam? Orang murtad hukumnya apa dalam Islam? Dihukum apa orang murtad? Dapat hukuman enggak? Dapatlah hukuman. Penjara 3 hari. Kalau enggak mau masuk Islam lagi, man baddala dinu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya kepada kekufuran, maka bunuhlah ya. Cuma bukan kita yang berhak membunuhnya. Bukan individu yang berhak membunuhnya. Wah, ada orang murtad, wah, kita rumahnya, gitu. Wah, ada orang murtad, tembak, enggak akan begitu.
Bukan begitu, harus pengadilan Islam. Harus pengadilan Islam yang mengeksekusinya. Harus pengadilan Islam. Dan harus dipenjara dulu, istitabah Islam, dimintai pertobatan. Kalau nggak mau tobat ya dibunuh. Ya, mau itu artis terserah, bodoh amat. Mau itu tokoh terserah, sama hukumnya, sama hukumnya semua. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi keluarga kita dari riddah. Maka beliau mengatakan waqad, dan telah, kathura, sangat banyak, fi hadzal zamani, di zaman ini, di zaman beliau menulis sekitar beberapa, ya sekitar 100-200 tahun lalu, fi hadzal zamani tasahul. Apa tasahul? Meremehkan, bermudah-mudah. Di zaman beliau ternyata sudah banyak orang-orang yang meremehkan. Meremehkan apa? Fil kalami, dalam perkataan, hatta, sampai-sampai, innahu, sesungguhnya orang yang berkata itu, yakhruju min ba'dihim, mengeluarkan dari sebagian mereka, alfadhun, lafal-lafal, tukhrijuhum anil Islam, kata-kata yang sebetulnya bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Nah, jadi murtad bisa disebabkan dengan perkataan. Tidak mesti seseorang berkata, misalnya ada orang, si fulan berkata, saya murtad, begitu ya. Maka dia pasti murtad. Tapi nggak mesti begitu. Ada sebagian perkataan, ada sebagian ucapan yang ucapannya nggak mesti ngomong saya murtad, nggak mesti ngomong begitu. Tapi ternyata ucapan tersebut dinilai murtad oleh para ulama. Masalahnya kita tahu nggak? Apa saja? Nggak tahu kan, kebanyakan orang kan? Apa ya? Oh, tadi ternyata perkataan saya perkataan kekufuran ya. Banyak orang yang begitu kan ketika dikasih tahu. Ya akhi, jangan bermain-main terhadap Al-Quran, jangan bercanda pakai ayat-ayat Allah, itu termasuk kekufuran. Oh, dasar kadrun apa gitu ya, macam-macam lah gitu ya, intoleran gitu ya, tidak open minded. Apa itu? Ini ternyata kalau zaman dulu sudah ada tasahul, kalau sekarang itu udah lebih dari tasahul, bukan sekedar bermudah-mudah. Bahkan sekarang ini kayaknya nggak sah jadi orang yang disebut pemikirannya terbuka, kecuali dia harus mempermainkan agamanya sendiri dulu. Ya kan? Seperti misalnya ada candaan sebagian orang yang apa? Yang misalnya memperolok-olok ajaran agama Islam gitu kan. Yang kemudian pernah jadi trending itu apa? Muslim buka rumah makan babi bakar ya. Wal'iyadzubillah. Ini kan mempermainkan agama berarti. Maksudnya apa? Atau misalnya niat bercanda, tapi begini nih, saya Muslim, KTP saya Islam. Saya tahu babi itu haram, tapi saya tetap makan. Ini kan maksudnya babi itu haram. Terus saya makan, ya makannya makan apa aja. Cuma kan itu dapat menjadi apa? Menjadi sesuatu yang dapat membuat orang bingung. Iya nggak? Paham nggak perkataan kayak gitu? Babi itu haram, tapi saya tetap makan. Makan apa? Bukan makan babi, bukan makan nasi. Tahu maksudnya begitu, tapi niat bercanda-canda, ngapain pakai bawa-bawa babi haram saya tetap makan gitu kan? Ini kan niatnya untuk apa? Untuk bercanda. Masalah agama dijadikan bahan candaan. Atau misalnya ada orang yang menghina orang-orang yang berniqab, orang-orang yang bercadar, disebut ninja lah, disebut apa lagi? Banyaklah hal-hal yang teroris, ya, kemudian apa lagi dan lain sebagainya. Dengan perkataan mereka. Wala yarawna dzalika, dan mereka di zaman itu tidak menganggap perkataan tersebut dzamban. Bahkan mereka ini enggak menganggap dosa gitu ya. Dosa, enggak nganggap ini haram.
Fadlan an kaunihi kufrun, padahal bukan cuma haram perkataan mereka, tapi perkataan kekufuran. Dan ini sudah banyak ternyata dari dulu. Begitu. Ya. Jadi ini hati-hati. Ada perkataan-perkataan yang dapat menyebabkan orang kufur, ada perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan orang kufur, dan ada amalan-amalan hati yang dapat menyebabkan orang kufur. Makanya Syekh mengatakan di sini wariddatu salasatu aqsamin. Dan yang namanya keluar dari Islam bisa disebabkan dengan 3 jalan. Yang pertama, i'tiqadat. Yang pertama masalah keyakinan. Misalnya ada orang meyakini ada Tuhan selain Allah, meyakini ada Nabi selain Nabi Muhammad, meyakini bahwa ada Al-Quran selain Al-Quran yang kita pegang. Ini jelas keyakinan kekufuran. Meyakini bahwa surga tidak abadi, meyakini bahwa kita bisa reinkarnasi gitu. Ini jelas keyakinan yang batil yang dapat menyebabkan orang kufur. Kemudian jalan yang kedua, af'al, perbuatan. Apa contohnya perbuatan yang dapat menyebabkan kufuran? Contohnya adalah perbuatan melemparkan mushaf ke toilet misalnya. Astagfirullah waliya'udzubillah. Jelas kekufuran. Atau misalnya apa lagi? Perbuatan menghina Allah, menghina Nabi Muhammad dengan perbuatan mereka, bikin karikatur misalnya, bikin gambar-gambar yang menggambarkan buruk terhadap kondisi Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga wa aqwal, dan juga perkataan-perkataan. Jadi kufur itu enggak cuma berasal dari niat saja, tapi juga bisa berasal dari perbuatan, bisa berasal dari perkataan tanpa melihat niatnya. Tanpa melihat niat. Misal, ada orang gambar karikatur Nabi, gambarnya jelek, dalam artian bukan gambarnya jelek, bukan, tapi gambarannya itu buruk. Nabi digambarkan orang yang berperang misalnya, kemudian pedofil ya. Pedofil itu orang yang rakus terhadap anak-anak, rakus negatif, orang yang punya kelainan seksual, ya, suka sama anak-anak kecil. Ini digambarkan oleh orang-orang barat begitu. Terus kemudian dia gambar. Terus ketika ditanya, apa niat Anda gambar ini? Ya iseng-iseng aja, pokoknya mau iseng-iseng, mau bercanda. Gak mungkin gak sengaja, karena ada orang gak gambar gak sengaja. Gak mungkin kan? Pokoknya kalau gak taubat, murtad. Selesai, begitu. Itu namanya perbuatan. Wa kullu qismin yatasha'abu syu'aban katsira. Dan setiap pintu tadi itu memiliki cabang-cabang yang banyak, memiliki cabang yang sangat banyak. Mau futsal? Oh enggak. Oh ya silakan, tafadhol. Ada jadwal futsal enggak? Oh enggak ada jadwal futsal sekarang. Kirain ada jadwal futsal, jadi waktunya dipersingkat. Ternyata beliau izin karena istrinya sedang sakit. Syafa'allah. Barakallah. Khair. Ya. Jadi setiap pintu tadi, pintu apa? Pintu keyakinan, pintu perkataan, dan pintu perbuatan, cabangnya banyak. Nanti rinciannya banyak sekali contoh-contohnya, yang mungkin tidak bisa disebutkan satu demi satu. Namun Syekh nanti akan menyebutkan contoh-contohnya. Yang untuk yang punya kitabnya bisa dibaca dulu. Contoh-contohnya itu ngeri sekali. Kalau ngeliat zaman sekarang kayaknya banyak yang sudah diamalkan oleh orang zaman sekarang begitu. Ngeri sekali. Dan itu semuanya dapat menyebabkan murtad. Seperti itu ya. Nah ini pentingnya bagi kita menjaga apa? Menjaga status keislaman kita. Sebelum kita menyebutkan nanti apa saja sih contoh perkataan yang dapat menyebabkan murtad, perbuatan yang dapat menyebabkan murtad, keyakinan-keyakinan yang dapat menyebabkan murtad, maka kita mesti memahami terlebih dahulu. Terus kenapa gitu kalau murtad? Bisa ada pertanyaan begitu. Terus kenapa kalau murtad? Bahayanya apa? Bahaya terbesar dari murtad itu apa? Apa bahaya terbesar dari murtad? Dibunuh? Enggak. Ada yang lebih parah lagi dari dibunuhnya. Apa coba? Masuk neraka. Sekadar masuk neraka? Bukan. Tapi kekal di neraka tanpa ada tawar-menawar.
Orang kafir, orang murtad, orang musyrik, ini semuanya tidak memiliki kesempatan masuk surga walau cuma 1 mili, nggak ada kesempatan. Nggak ada kesempatan sedikit pun. Ini kerugian terbesar. Ya. Bahkan di sisi Allah, kedudukannya lebih buruk daripada orang-orang kafir yang lahir dalam kekufuran. Lebih buruk daripada orang kafir asli. Berarti apa? Berarti siksaannya bisa lebih berat daripada orang kafir asli. Ini orang murtad. Ya. Kemudian apalagi? Yang pertama kekal di neraka. Yang kedua kedudukannya lebih buruk daripada kafir asli. Yang ketiga apa lagi? Seluruh amalan selama dia muslim semuanya hancur lebur. Tidak didapatkan sedikit pun nilai pahala darinya. Rugi nggak kalau kayak gitu? Ya, rugi banget. Seperti itu. Dengan 3 poin ini saja kerugiannya sudah sangat tampak jelas. Ya, makanya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Mirqatus Sud mengatakan, wa huwa afhashul kufri, ya. Murtad itu lebih seburuk-buruknya kekufuran, kata beliau. Murtad itu seburuk-buruknya kufuran, wa aghladhuhu hukman, wa aghladhuhu hukman, dan lebih besar, lebih taghlidh, lebih tafkhim hukumnya daripada orang-orang kafir. Li'annal murtada la yuqirru bil jizyah. Kenapa? Karena orang murtad itu enggak ada jizyah, Tahu jizyah enggak? Ada yang tahu jizyah? Apa itu jizyah? Ada yang tahu jizyah? Istilah jizyah pernah dengar enggak? Apa itu jizyah? Apa, Adi? Hah? Apa, Di? Bayar apa? Bahasa zaman sekarangnya pajak lah. Pajak buat siapa? Pajak buat orang kafir yang tinggal di negara Islam. Gampangnya begitu. Negara Islam, apakah penduduknya seluruhnya agama Islam? Enggak, boleh orang kafir tinggal di sana mendapatkan perlindungan. Ada syaratnya apa? Bayar pajak. Itu pun setahun sekali. Dan kalau dihitung-hitung lebih besar zakatnya orang Islam sebenarnya daripada pajaknya mereka. Kecil, pajaknya mereka itu kecil. Bahkan lebih besar daripada pajaknya Indonesia. Kan pajak di negeri kita 10% ya. Kalau jizyah nggak nyampe 10%, jizyah itu nggak nyampe, paling 1%. Paling 1%. Jadi kecil. Nah, orang-orang murtad kalau mereka kemudian datang ke negeri Islam, mereka nggak ada istilah jizyah. Pokoknya harus ditangkap orang-orang murtad itu. Nggak boleh hidup. Kenapa? Karena murtad itu seperti penyakit. Bisa menular. Kalau dia hidup, dia akan menularkan ke yang lain. Kenapa? Orang yang murtad cenderung akan menjelek-jelekan agama Islam. Dan dibuktikan sekarang. Coba lihat berapa banyak orang murtad yang kemudian bikin video jelek-jelekin Islam. Ya. Dan biasanya mengajak orang lain untuk murtad. Jadinya enggak ada jizyah buat mereka. Wala yu'minu bi khilafil kafiril asli. Ya, tidak ada jizyah, tidak ada keamanan buat mereka, berbeda dengan orang-orang kafir asli. Fi dzalika wa inna riddata tuhbitu al-amala. Ya. Yang namanya murtad itu menghancur leburkan amalan. Ini tasalat bil maut. Kalau dia enggak taubat sebelum meninggal dunia. Kalau taubat bagaimana ya? Kalau taubat selesai urusan. Ini kalau enggak taubat sebelum meninggal dunia. Ya, makanya beliau juga melanjutkan ya bahwa yang namanya kauni riddah aqbahu anwa'il kufri, ya. Bahwa keburukannya riddah itu lebih buruk daripada keburukannya kekufuran. Wa kaunul murtad, orang yang murtad aqbah minal kafiril asli, ya, lebih buruk daripada orang-orang kafir asli. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kemudian yang penting untuk dipahami juga adalah bahwa orang kalau sudah berniat ingin murtad, maka dinilai murtad di sisi Allah. Belum melakukan, baru niat doang,
maka sudah jatuh murtad, wajib hukumnya bertaubat, syahadat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada terlintas di benak kita untuk pengen masuk agama yang lain, untuk pengen kemudian bukan, kalau mempelajari agama lain tidak masalah selama tidak akan menghancurkan dan menggoyahkan iman kita. Bahkan bisa menjadi fardu kifayah mempelajari agama lain dalam rangka untuk apa? Untuk membantah mereka. Ya, seperti siapa? Seperti kalau yang masih hidup sekarang siapa? Dr. Zakir Naik. Sebelumnya ada guru beliau Ahmed Didat, ya, itu guru beliau. Dr. Zakir Naik itu sebelumnya bukan kristolog. Sebelumnya beliau adalah seorang dokter, kemudian belajar ilmu syar'i, belajar hadis, belajar Quran, baru setelah itu belajar kristolog. Nah, itu makanya orang-orang bilang Dr. Zakir Naik itu Ahmed Didat plus. Karena beliau basic keislamannya udah kuat dulu. Beda dengan Ahmed Didat yang memang sejak awal fokus di kristolog. Tapi ya banyak membantah dan banyak mengislamkan orang-orang Kristen terutama. Kalau Dr. Ahmad dan orang-orang Hindu ya. Di Indonesia juga banyak kristolog-kristolog, termasuk yang baru meninggal itu siapa? Ustaz siapa? Dokter Insan ya. Ini Masya Allah. Beliau ini sering bolak-balik ke Filipina, Masya Allah. Itu kalau menerangkan kristologi itu luar biasa ya. Bahkan hafal ayat-ayat Injil itu hafal kalau orang kristologi itu. Nabi Isa itu muslim, buktinya kitab sekian ayat sekian, kitab sekian ayat sekian, kitab sekian ayat sekian. Jadi beliau pernah membuktikan rukun Islam dalam Injil ada semuanya. Masya Allah. Rukun Islam dalam Injil, syahadatnya ada, salatnya ada, zakatnya ada, puasanya ada, hajinya pun ada. Beliau membuktikan bahwa orang-orang Kristen itu sebetulnya disuruh berhaji. Kemana? Ke Mekah. Cuma mereka nggak paham bahasa Ibrani kalau kata beliau. Disuruh ke Mekah malah bangun gereja katanya. Kata beliau ya. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi jangan sampai berniat kufur. Ya kalau sekedar belajar nggak apa-apa, tapi harus dipertahankan akidah kita juga. Jangan sampai akidah kita belum kuat, udah belajar malah jadi goyah. Loh begini. Jangan, nggak boleh. Jadi tidak boleh mempelajari ajaran agama yang lain kalau malah menggoyahkan agama kita. Kalau semakin kuat malah bagus, gitu ya. Jadi tidak boleh berniat kufur. Di sini dalam syarah dari Syekh Al-Albani mengatakan, bi'ayya zimal ana ayyakfura ghadan fayakfuru halan. Kata beliau, kalau ada orang yang berniat pengen kufur besok, udah kufur hari itu juga. Udah kufur hari itu juga, ya. Li'anna istidamah al-islami syartun. Kenapa? Karena berniat untuk menetapi agama Islam itu adalah syarat keislaman. Jadi kita harus berniat untuk selalu dalam agama Islam sampai hari akhir. Maka kalau belum ada niat itu, niatkan sekarang. Ya Allah, saya berniat terus beragama Islam sampai saya meninggal dunia. Tolong kabulkan niat saya, kabulkan doa saya. Harusnya begitu. Jangan ada niat untuk pindah agama, jangan ada niat untuk pindah keyakinan. Seperti itu. Syartun fa idza azama 'alal kufri kufrun halan. Maka kalau ada orang yang bertekad berniat ingin menjadi seorang kafir, maka dia langsung otomatis kafir pada saat itu juga. Walau azima syakhsu ala fi'lin kabirah fi ghadin fala yafsuqu afadahul Bujairami. Dan ini yang menarik ya, berbeda dengan orang yang akan melakukan perbuatan dosa besar. Kalau dia belum melakukan, dosa enggak? Ada orang pengen niat membunuh. Saya pengen membunuh dia. Kapan? Besok jam 2. Tapi enggak ngebunuh, dosa enggak? Enggak dosa. Enggak dosa. Enggak jadi kemudian. Enggak jadi, kenapa? Males. Maka dia enggak dosa, tapi enggak dapat pahala. Tapi kalau dia kemudian berkata, saya enggak jadi ngebunuh, kenapa? Takut dosa, dia dapat pahala. Pahala apa? Pahala meninggalkan niat membunuh. Awalnya mau berdosa, tapi malah dapat pahala. Pahala apa? Pahala meninggalkan niat membunuh. Nah, begitu ya. Jadi ini bedanya orang yang melakukan berniat melakukan dosa besar dan berniat orang murtad. Beda hukum. Lalu bagaimana kalau misalnya begini? Ada orang pengen ngebunuh. Terus dia udah siapin pedang. Pas mau ke tempat rumah orang yang mau dibunuhnya, tiba-tiba kecelakaan. Malah dia yang mati.
Pertanyaan, dia kan nggak jadi ngebunuh ya? Pertanyaannya adalah berdosa nggak? Berdosa apa nggak? Bawa dosa nggak ketika matinya? Kalau bawa apa alasannya? Kalau nggak apa alasannya? Kenapa? Kak Sarah? Nggak bawa karena kalau dosa itu dihitung dari perbuatannya. Serikal, tadi bilangnya dosa kan? Alasannya apa? Alasannya apa? Nggak ada alasannya. Pokoknya dosa sih gitu. Dosa apa nggak? Membawa dosa atau tidak? Jawabannya adalah membawa dosa. Betul antum jawabannya. Cuma alasannya nggak tahu ya. Alasannya adalah dalam hadis al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh masuk neraka. Kok bisa? Ada dua orang berantem. Yang dibunuh satu, mati. Tapi kata Rasulullah, al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh, yang dibunuh masuk neraka dua-duanya. Pertanyaannya kenapa? Kalau yang membunuh jelas kan, gara-gara membunuh kan masuk nerakanya kan. Nah yang dibunuh kenapa kok masuk neraka juga? Karena sudah punya niat membunuh dan dia enggak ada niat untuk tidak jadi membunuh. Dia enggak jadi membunuh bukan karena berhenti, bukan karena enggak jadi niat, tapi karena enggak ada kesempatan buat ngebunuh. Paham nggak? Jadi kalau misalnya ada orang berniat berbuat buruk, kemudian tidak jadi berbuat buruk karena takut Allah, dapat pahala. Ada 3 kondisi berarti ini. Yang pertama, orang berniat buruk. Orang yang berniat buruk kemudian tidak jadi melakukan perbuatan buruk tersebut, sebabnya apa? Takut Allah. Maka dia dapat pahala. Kondisi kedua, orang yang berniat buruk tidak jadi berbuat buruk karena apa? Karena hilang keinginan. Karena hilang keinginan saja. Entah itu karena apapun itu, pokoknya karena hilang keinginan. Maka apa konsekuensinya? Tidak berpahala, tidak berdosa. Tidak berpahala, tidak berdosa. Yang ketiga, orang yang berniat melakukan perbuatan buruk tapi tidak melakukan perbuatan buruk karena hilang kesempatan, bukan hilang kemauan. Karena hilang kesempatan, bukan hilang kemauan, maka dia tetap berdosa. Berdosa apa? Berdosa niat membunuhnya. Berdosa niat berbuat buruknya, bukan cuma membunuh ya, berdosa niat buruknya. Ya walaupun beda dosanya dengan orang yang membunuh. Beda dosanya, jangan disamakan. Tapi karena dia tidak jadi berbuat buruknya itu gara-gara hilang kesempatan, maka tetap berdosa. Begitu. Maka 3 keadaan ini mesti dipahami baik-baik. Kalau orang yang berbuat baik, niat berbuat baik, misalnya kita pengen berbuat baik. Yang pertama, kalau jadi berbuat baik, maka dapat 2 pahala. Tuh, betapa sayangnya Allah sama kita. Beda penilaiannya kan? Ada orang berniat baik, jadi berbuat baik, maka 2 pahala. Ada orang ingin berbuat baik, kemudian tidak jadi berbuat baik karena hilang keinginan. Gimana? Karena hilang keinginan. Dapat pahala atau enggak? Dapat pahala atau enggak? Orang ingin berbuat baik, maka kemudian dia nggak jadi berbuat baik. Kenapa? Karena hilang keinginan. Nggak jadi malas atau apa gitu ya, bebas lah. Hilang keinginan. Dapat pahala nggak? Para ulama sepakat bahwa niatnya berpahala. Ini yang pertama. Yang jadi perbedaan pendapat, apakah hilang keinginan ini membatalkan pahalanya atau tidak? Ini yang jadi perbedaan pendapat.
Jadi berbeda pendapat, apakah hilangnya keinginan tersebut membatalkan pahala atau tidak. Ini para ulama berbeda pendapat. Ada 4 kondisi. Kondisi ketiga, orang niat berbuat baik, kemudian tidak jadi berbuat baik karena makhluk. Entah itu, ya pokoknya gara-gara ada sebabnya, sebab makhluk, sebab duniawi. Mau sholat, kemudian saya pengen sholat malam. Kemudian ternyata pas malamnya itu ada bola. Wah, saya nggak jadi sholat malam, nonton bola aja. Nah, ini sebabnya sebab apa? Sebab dunia. Paham? Pertanyaan, berpahala atau berdosa, atau enggak berpahala dan enggak berdosa? Ya? Maka dia berdosa. Berdosa. Kenapa? Karena bisa tergolong ke dalam dosa yang sama dengan dosa riya. Bisa tergolong dosa yang sama dengan dosa riya. Sama seperti orang yang enggak jadi beramal gara-gara manusia. Sama seperti orang yang enggak jadi beramal gara-gara manusia. Kenapa enggak jadi beramal? Enggak enak diliatin sama itu. Nah, itu enggak boleh. Itu riya, kata Fudail bin Iyad. Hati-hati, bisa berdosa. Ya, yang pertama hangus pahala niatnya. Yang kedua bisa berdosa, tapi belum tentu berdosa. Belum tentu berdosa. Yang keempat, kondisi ada 4 ya. Seseorang berniat melakukan sesuatu, kemudian tidak jadi karena tidak ada kesempatan. Bagaimana keadaannya? Para ulama sepakat pahalanya tetap. Para ulama sepakat pahalanya tetap. Begitu. Beda, kondisi pertama dapat 2. Maksudnya pahalanya tetap itu pahala niatnya sudah tetap. Terus pahala amalannya bagaimana? Ya kalau dia nanti beramal dapat tambahan pahala lagi. Beda. Tetap gak sama. Tapi nilai pahalanya itu sudah hampir sama dengan orang yang beramal. Tetap pahalanya, tidak berkurang. Begitu. Jadi lebih untung niat berbuat kebaikan ya, daripada niat berbuat keburukan. Dan kebaikan dengan keburukan itu lebih mudah mana? Kebaikan dan keburukan lebih mudah mana? Kebaikan lah. Kata siapa keburukan itu mudah? Kata setan, betul. Orang mau berzina butuh modal. Orang mau nikah butuh modal juga. Mending mana? Mending nikah. Berzina cuma sesaat, nikah bisa selamanya. Modalnya bisa jadi nggak jauh beda. Lebih mudah mana berarti? Kebaikan. Contoh yang lain, ada orang yang pertama niat mencuri, yang kedua niat tahajud. Kita bandingkan lebih mudah mana? Niat mencuri dan niat tahajud. Mencuri dan tahajud dilakukan di jam yang sama. Iya nggak? Butuh bangun pagi nggak? Butuh nahan ngantuk nggak? Sama-sama berat nggak? Sama-sama berat. Oke. Sekarang kita uji. Mereka bangun jam 2. Tapi kadang-kadang lebih semangat orang mau nyuri ya. Bangun langsung segar. Kalau orang mau tahajud, lihat orang di kamar mandi, masa di kamar mandi, tidur dulu, ketiduran sampai subuh. Ya. Kemudian orang yang mencuri, coba bayangkan, orang yang mau mencuri mesti keluar rumah atau di dalam rumah? Keluar. Orang yang tahajud bisa di dalam rumah. Lebih mudah mana? Tahajud. Kemudian ketika orang yang mau mencuri ini akan melakukan aksinya, butuh persiapan yang matang nggak? Butuh modal nggak? Tahajud butuh nggak?
Yang penting nahan ngantuk doang. Lebih mudah mana? Tahajud. Kalau misalnya ada orang yang melihat, orang yang melihat sedang mencuri, kira-kira diapain tuh? Wah, kalau di kampung enggak dibakar aja udah untung. Ya, kalau enggak dibakar aja udah untung. Di kampung itu dibakar ada maling itu. Beneran dibakar gitu di kampung-kampung itu. Maling kena itu udah pokoknya dibakar. Kalau saya dulu waktu kecil pernah menyaksikan sendiri, nggak sampai dibakar sih. Untungnya itu si maling ini pas orang-orang mau dibakar nyari minyak tanah nggak ada gitu. Beruntung sekali dia. Tapi yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri itu kan dikejar-kejar terus kampung tuh. Kena balok lah gitu kan, mau masuk ke rumah kena balok, palanya jatuh. Kemudian bacok, kemudian pas udah terkapar itu di tanah, orang naik motor, dilindas, orang naik motor, tuh saya ngeliat sendiri waktu kecil itu, ada maling di kampung itu baru dikejar-kejar gitu, terus bolak-balik. Ya memang katanya sih dia punya sihir gitu ya, makanya nggak mati-mati, dia pengen nggak mati katanya, masih hidup terus gitu ya. Apa sayang? Ayah nggak bawa uang sayang. Mau beli apa? Ayahnya nggak bawa uang dia. Tuh, nggak ada kembalian ntarnya. Ntar aja ya. Ntar ya. Iya, ntar. Kayak gitu. Ketika ada maling, orang Masya Allah. Tapi kalau misalnya orang yang tahajud, orang ngelihat gimana coba? Subhanallah. Jadi lebih mudah mana, ibu-ibu? Berbuat keburukan atau kebaikan? Lebih mudah berbuat kebaikan. Kata siapa lebih mudah berbuat keburukan? Cuma hawa nafsu kita itu nantang terus. Ya, kalau mau berbuat kebaikan itu syahwat sama hawa nafsu itu gitu. Harus dilepas, itu luar biasa. Tapi kalau mau berbuat keburukan, hawa nafsu itu kayaknya gampangin banget itu ya. Nah, itulah. Kenapa? Karena khuffatil jannah bisyahawat wa khuffatin naru bil makarih. Bahwa surga dikelilingi dengan syahwat-syahwat, sedangkan neraka dikelilingi dengan sesuatu terbalik. Hufatun nar bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat yang disukai manusia, itulah neraka. Tapi hufatil jannah bil makarih. Sedangkan surga dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci syahwat. Ya wajar, makanya begitu. Seperti itu ya. Ini beberapa tambahan. Jangan sampai kemudian kita berbuat keburukan, berniat melakukan keburukan, apalagi berniat melakukan kekufuran. Termasuk ada orang yang was-was, ini pun hati-hati. Orang yang was-was, saya kafir enggak, maka langsung istighfar, isti'adzah, syahadat, selesai. Jangan ditanamkan was-was tersebut di dalam hati. Berbeda dengan orang yang dipaksa. Kalau orang yang dipaksa berbuat kekufuran, orang yang dipaksa berbuat keburukan, maka dia tidak berdosa. Dalilnya apa? Dalilnya ada perbuatan Ammar ibni Yasir. Kalian tahu perbuatan Ammar ibni Yasir ya? Ammar bin Yasir disiksa, kemudian suruh mengucapkan hubbal. Ammar bin Yasir nggak mau. Kemudian datang ke Nabi, kata Nabi, kalau mereka menyiksamu lagi nggak apa-apa, ucapkan saja. Tapi harus diucapan, bukan di amalan. Hanya boleh diucapkan, tidak boleh di amalan. Jadi kalau misalnya suruh sujud kepada berhala misalnya, suruh menyembelih kepada berhala, ini tidak boleh dilakukan. Hanya boleh berkata. Kalau berkata boleh. Tapi kalau sujud sudah melakukan perbuatan, ini tidak boleh. Dalilnya ada dalil lalat. Tahu nggak kisah lalat? Ada orang pengen nyebrang satu tempat, kata penjaga wilayah tersebut, kalian boleh lewat wilayah ini, tapi harus memberikan kurban walau hanya seekor lalat. Kepada siapa? Kepada berhala. Yang satu nggak mau dan dia mati masuk surga kata Nabi. Yang kedua, dia ternyata beneran nyali lalat. Lah cuma lalat doang, masa Allah nggak ngampunin saya, kata dia gitu. Ini kan saya dipaksa juga, kalau nggak saya dibunuh. Maka dia nyari lalatnya mati, ini saya sembahkan buat berhala kalian. Maka kata Nabi, dia selamat di dunia tapi tidak selamat di akhirat. Tapi kalau ngomong doang nggak apa-apa. Ya, jadi boleh menyembunyikan keimanan, tapi syaratnya hanya di lisan. Boleh. Tapi kalau sudah dipaksa untuk sujud, dipaksa untuk menyembelih, dipaksa untuk berkurban, ini tetap
ya kasarnya lebih baik mati daripada melakukan semua itu. Nggak ada pilihan, ya keimanan. Tapi insya Allah kita zaman sekarang nggak akan sampai keadaan begitu ya. Zaman dulu begitu, Bilal sampai ditindih batu. Masya Allah, ini kalau kita lihat saksi-saksi sejarah mengenai bagaimana iman harus dipertahankan, ya kita harusnya malu hidup di zaman sekarang itu. Kita hidup dengan serba mudah, mau sholat tinggal sholat, nggak seperti teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina mau sholat sambil ditodong ya. Suka ada video sama foto-fotonya kan? Orang-orang Israel nodong di Masjidil Aqsa mau sholat. Coba antum gimana rasanya kalau misalnya ada penjahat yang nodong antum sholat, kira-kira gimana sholatnya? Tenang nggak? Boro-boro tenang ya. Boro-boro tenang seperti itu. Atau misalnya di Yaman, di Suriah, masya Allah, saudara-saudara kita itu sulit beribadah. Kita di Indonesia, ya memang sih ada sebagian kasus-kasus yang mulai akhir-akhir ini menyudutkan Islam. Tapi ya secara umum masih lebih aman lah, insya Allah ya, masih lebih aman. Khair. Intinya kita mesti menjaga keimanan, keislaman kita, mesti menjaga diri kita dari kekufuran, baik itu dari si perbuatan, perkataan ataupun keyakinan. Rinciannya perkataan apa saja, keyakinan apa saja, perbuatan apa saja yang dapat kemudian kita menjadikan kita sebagai orang-orang murtad, maka akan dijelaskan dalam bagian berikutnya di pekan yang akan datang, insyaallah. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada seorang istri, suaminya nggak Jumatan dan nggak ganti dengan sholat zuhur. Pernah beberapa kali meninggalkan sholat dan enteng aja gitu, nggak dikotong, nggak diapain gitu, dan nggak ngerasa dosa juga. Terus kemudian istrinya minta cerai. Terus nggak jadi karena katanya kalau orang cerai agamanya nggak sempurna. Kata siapa? Pertanyaannya kata siapa orang cerai agamanya nggak sempurna? Itu pertanyaan. Maka ini persepsi yang salah. Ini adalah persepsi pandangan yang keliru, keyakinan yang keliru. Seperti yang tadi kami jelaskan, sebagian orang Indonesia ini keliru dalam menilai perceraian. Seolah-olah perceraian itu dosa besar, lebih besar daripada berzina seakan-akan gitu ya. Orang berzina di Indonesia ini nggak malu gitu, tapi orang cerai itu bisa malu banget. Di Indonesia begitu. Ya makanya ini. Duduk. Ya, seperti itu. Jadi pandangan yang keliru. Kalau misalnya seorang suami tidak mau sholat dan ketika istrinya bilang, ayah atau mas atau kak atau akang atau aa, kenapa nggak sholat? Coba bertobat, qadha sholatnya. Terus dia nggak mau. Pada saat itu sebetulnya istri sudah sangat berhak untuk meminta cerai pada pengadilan. Dan menurut mazhab Imam Ahmad itu udah batil pernikahannya, udah batal. Menurut mazhabnya Imam Ahmad. Kenapa? Karena dia nggak mau tobat. Dia nggak mau tobat. Tapi kalau dia mau tobat, ya selesai berarti perkara. Ya, meninggalkan sholat, pokoknya dosa-dosa besar lah. Atau misalnya korupsi. Bahkan kadang-kadang istri suaminya korupsi malah senang gitu ya. Karena tiap suami pulang dibeliin tas baru, dibeliin emas baru, dibeliin sepatu baru. Senang. Ya nggak apa-apa, suami saya korupsi demi anak istrinya. Waduh, gimana ini ceritanya? Ya. Merampok misalnya, membunuh, maka ini tidak diperkenankan. Atau misalnya suaminya langganan pezina, waliyahzubillah, maka tidak diperbolehkan bertahan dengan suami yang seperti itu. Atau misalnya suaminya suami yang zalim, KDRT, maka diperbolehkan kalau KDRT itu langsung melaporkan kepada hakim. Perbolehkan. Dan dia berhak. Walaupun pada akhirnya sekali lagi yang menceraikan suami. Kalau suaminya nggak mau cerai, maka berarti dia dalam keadaan mazlum, dizolimi, dan setiap dia bersabar setiap harinya mendapatkan pahala si istri tersebut. Tapi bukan berarti nggak jadi cerai gara-gara Allah akan membantunya. Allah akan membantu. Jadi seakan-akan iya, padahal cerai itu hukum asalnya kan makruh, nggak sampai haram. Cerai itu makruh. Tapi bisa boleh. Kapan boleh? Ketika suami istri misalnya sudah tidak saling mencintai, maka boleh-boleh saja cerai.
suaminya udah nggak ada rasa, istrinya udah nggak ada rasa, dan nggak ada pihak yang terzolimi, sudahlah cerai aja, sudah cerai, nggak masalah, boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Bahkan bisa jadi sunnah. Seperti apa? Seperti misalnya istri yang KDRT, maka disunahkan untuk bercerai. Kenapa? Karena bisa jadi hal tersebut tidak akan membuat dia bersabar, malah menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi ketika dia bercerai mendapatkan suami yang lebih baik. Bisa jadi sunnah, bahkan bisa jadi wajib. Seperti apa? Seperti tadi contohnya para pelaku dosa besar, pasangan pelaku dosa besar ini wajib bercerai. Jadi tidak semua cerai itu dinilai makruh. Tapi bisa jadi haram juga ketika perceraiannya tidak sesuai syariat, seperti suami yang menceraikan istri ketika haid, haram. Atau suami yang menceraikan istri dengan kezaliman tanpa ada alasan syar'i, apalagi enggak kemudian dikasih biaya anak-anaknya, ini jelas haram bagi suami. Kayak gitu ya. Jadi tergantung kondisinya, sama seperti nikah. Nikah itu hukum asalnya apa? Sunnah. Nikah itu sunnah, tapi bisa menjadi wajib buat orang yang sudah mampu menikah, sudah dari si fisik mampu, finansial mampu, uang banyak, tapi nggak nikah, maka dia sebetulnya wajib nikah. Terutama kalau dia nggak bisa jaga diri, maka wajib nikah. Tapi nikah juga bisa haram. Kapan nikah bisa haram? Misalnya ketika ada orang yang nikah sekadar ingin senang-senang, habis itulah ya saya nikah sama kamu sekitar 3 hari aja lah, nggak lama-lama lah. Ya itu namanya nikah kontrakan haram. Atau misalnya nikah supaya bisa menikah lagi dengan suaminya yang lama. Ya muhalil, nikah menghalalkan saja. Seorang istri ketika telah ditalak 3 oleh suaminya, nggak boleh menikah lagi dengan suaminya, nggak boleh balik lagi pada suaminya, kecuali istri tersebut harus menikah dengan laki-laki yang lain dulu dan wajib dukhul. Wajib dukhul. Udah paham dukhul ya kemarin di sini ya? Yang nggak tahu nanya ke kakaknya nggak tahu. Wajib dukhul. Ya, yang masih kecil nggak apa-apa lah, nggak tahu juga lah. Dan wajib dukhul. Ya. Kalau nggak dukhul nikah doang, nggak bisa dia kembali lagi ke suami yang lama. Wajib dukhul. Kemudian setelah itu cerai, kembali lagi ke suami yang lamanya, ini juga tidak diperbolehkan, haram. Ya nikah juga bisa makruh ketika misalnya dia khawatir zalim tapi kok tetap nikah, nggak suka tapi kok tetap nikah, begitu. Bisa makruh. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Tidak setiap cerai itu makruh, tidak setiap nikah itu sunnah. Begitu. Allah Taala a'lam. Khair. Ada lagi tanyakan? Lagi silakan. Apakah kemudian kalau ada misalnya orang berkata hal-hal yang buruk tentang syariat otomatis keluar dari Islam, seperti misalnya cadar itu ninja dan lain sebagainya? Kalau otomatis enggak, wajib dimintai istitabah. Secara perbuatan itu bisa perbuatan kekufuran. Tapi apakah kita langsung punis, kamu murtad? Enggak. Kamu wajib tobat. Kita harus bilang begitu. Kamu wajib tobat karena hal tersebut merendahkan syariat. Kalau kamu enggak tobat, maka kamu ternilai sebagai orang murtad. Begitu. Harus ada istitabah istilahnya. Istitabah itu permintaan untuk bertaubat. Permintaan untuk bertaubat. Namanya istitabah. Kalau misalnya sama teman gitu ya, kita misalnya di kampung atau di mana, teman bercanda ngejelek-jelekin Islam, kita harus bilang istighfar, nggak boleh bercanda begitu. Ya, walaupun kita bahasanya nggak bilang kamu harus tobat, nggak gitu ya. Istighfar, nggak boleh bercanda begitu. Kenapa emangnya? Karena menurut para ulama bisa menyebabkan orang murtad. Istighfar, selesai. Begitu. Jadi harus istitabah, dikasih tahu dulu. Karena bisa jadi dia nggak tahu. Tapi secara perbuatan itu perbuatan kekufuran. Kecuali kalau dia sudah tahu, suruh istighfar nggak mau, ya sudah selesai, game over berarti buat dia. Seperti itu. Allahu Ta'ala a'lam. Ada lagi tanyakan? Cukup? Nggak ada tanyakan lagi? Baik. Yang ikhwan, jelas? Fanaktafi bihadza. Kalau demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب زدني منك علما وأنلني منك فهما قم إلى العلم هلما
وابتغ المجد مهما وابتغ المجد